pembelajaran dari 11 Bu Ira ya, 11 sekolah penggerak angkatan 2 Karazali. Sehat Pak? Iya, sehat Pak. Supratman. Alhamdulillah sehat. Pak Jupen ya? Pak Jupen ada? Pak Jupen. Iya, Pak. Oh iya, Pak Iwan. Siapa lagi nih? Yang Pak Yun. Hadir Bu. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Semangat semuanya. Coba Semangat. saya bilang selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, alhamdulillah bisa bertemu di sini ya, Lokakarya Panen Hasil. Kalau namanya panen, Mbak Al, perasaannya? Harapannya lebih banyak hasil yang kita tuai hari ini. Itu harapannya. Perasaannya Pak, kalau panen, namanya panen? Puas, senang, gembira. Kalau tak gagal puas. Kalau tak berhasil, siapa tadi Bu? Kalau berhasil? Senang. Kalau panennya bagus gitu ya? Harap cemas Ibu, gitu ya. Ibu panennya bagus apa kurang bagus? Alhamdulillah bagus gitu ya. Bapak dan Ibu, Lokakarya kita panen hasil. Asesmen. Pembelajaran dan asesmen. Oh iya ya. Kita pembelajaran dan asesmen. Oke. Perubahan yang sudah terjadi dalam pembelajaran dan asesmen itu ada atau tidak, Bapak Ibu? Siapa yang mau ngomong? Siapa? Udah ada nggak perubahan di pembelajaran dan asesmen? Dengan dampingan selama 1 tahun Bu Ira ya, di angkatan 2. Ada yang mau berbagi? Ibu silakan. Ke depan aja. Di situ aja. Sampai nggak? Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Kami dari SMP 17. Nama saya Vera. Saya begini Bu, untuk yang kita lakukan dalam kurikulum Merdeka, sebelumnya kami tidak melaksanakan asesmen diagnostik ketika masuk dalam pembelajaran. Karena untuk asesmen diagnostik itu yang kami lakukan ketika siswa kelas 9 Bu. Jadi ketika siswa kelas 9 kita lakukan asesmen diagnostiknya itu ketika dia nanti mau ujian akhir. Itu yang kami lakukan. Tetapi dalam kurikulum Merdeka kita melaksanakan asesmen diagnostik ini di awal pembelajaran. Jadi kita mengetahui kemampuan awal dari siswa-siswa kita sehingga kita bisa nanti masuknya ke bagian mana. Karena di dalam asesmen diagnostik itu kita juga bisa mengelompokkan siswa kita itu apakah dia dari di tingkat kemampuan yang low, middle, dan high. Nah, nantinya dari kemampuan awal itu nanti di asesmen diagnostik yang kognitif non-kognitif ini, makanya kita bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan siswa kita ini. Karena dalam penentuan pengelompokan ini siswa tidak boleh tahu kan, makanya nanti siswa itu di pembelajaran lain juga akan berbeda pula, tidak di kelompok yang sama tergantung materinya. Itu Bu sedikit yang saya sampaikan dari asesmen. Kalau untuk pembelajaran juga demikian. Kita pembelajaran berdiferensiasi nantinya akan terkait dengan diferensiasi proses, produk, dan juga konten dan satu lagi gaya belajar kalau saya nggak salah Bu. Jadi itu yang mungkin bisa berbagi dari sekolah kami. Hasilnya gimana hasilnya dengan perubahan tadi? Untuk hasilnya ya Bu, sebenarnya kalau kita bicara hasil ini kan butuh proses. Nah, kalau untuk hasilnya yang kami rasakan ya Bu, ada di beberapa kelas anak itu kadang-kadang dia di pengelompokan itu dia stay di situ Bu. Misalnya kalau kita di dalam pembelajaran yang sifatnya untuk yang low,
kadang mereka Bu cenderung dia di situ saja, tidak ingin keluar dari situ gitu. Tetapi kalau karena apa, penugasan mungkin sedikit, tapi saya pikir mungkin dengan strategi kita yang memacu mereka untuk lebih dan keluar dari situ, mungkin akan bisa secara bertahap. Karena untuk zona nyaman ini ya akan selalu ada kan ya Bu ya. Itu mungkin dari berbagi saya Bu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan kepada Ibu? Tadi kan di prinsip ya pembelajarannya, perbedaannya hasil tes diagnostiknya digunakan untuk rancangan pembelajarannya. Nah, kalau tadi pembelajarannya berdiferensiasi, melihat gaya belajar siswa, kemudian hasil diagnostiknya. Sekarang bagaimana dalam kelasnya? Apakah gurunya, sebab sebagian nih, termasuk di konten-konten ya, ada yang nggak puas kalau gurunya belum ngoceh, gurunya belum ceramah, belum aja ada Bu. Nah itu gimana? Sudah bergeser nggak peran gurunya? Atau masih sebagai pengajar? Nah, beda-beda skete. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Safrini dari SMA 13 Padang, Bu. Dalam proses pembelajarannya, kalau kita berpikir sekolah tentu susah menyimpulkannya, Bu. Pengalaman saya dulu, Bu, saya sebagai pelaksana sekolah penggerak di sekolah, sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk prosesnya saya sudah coba untuk tidak lagi sebagai sumber inti gitu, sumber utama, tapi saya coba misalnya saya masuk dalam materi bahasa Indonesia kemarin teks LHO, seharusnya itu sangat teori sifatnya, misalnya apa itu yang teks LHO, apa ciri-cirinya, bagaimana strukturnya, terus bagaimana kebahasaannya. Nah, kalau dulunya kan kita sampaikan Bu, atau kita pakai PPT. Tapi kemarin saya coba, saya beri 5 soal, masing-masing soal itu beda bobotnya. Mulai dari 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, sampai kami berkelompok, saya sampaikan ke anak-anak, Nanda, ini ada soal, kamu boleh masing-masing kelompok boleh memilih 2 soal, maksimal 2 soal. Nanti proses kamu di kelompok, nilai yang kamu hasilkan berpengaruh pada soal yang kamu ambil. Itu Bapak Ibu. Sebenarnya saya bukan mengambil nilainya, tapi saya ingin